Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian tematik. Kali ini materi yang kita bahas tentang studi fikih dengan tema pembahasan mazhab dalam ilmu fikih. Al-mazhabu fi ilmi fikih. Peta konsep dalam studi fikih. Ini sudah beberapa hal sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang madhabnya ya. Pertama, ini sering menjadi pertanyaan. Haruskah kita bermadhab? Haruskah kita ini bermadhab? Ya. Perlu kita ketahui, umat manusia ini terbagi ke dalam dua golongan. Pertama, golongan yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, memahami dalil-dalil dalam nas agama. Ya. Dia punya kemampuan, punya otak, punya kelebihan untuk berijtihad, memahami dalam dalil-dalil agama. Golongan ini disebut dengan golongan mujtahid, orang yang mampu berijtihad. Secara umum, golongan ini tidak boleh mengikuti pendapat atau madhab orang lain, karena dia mampu untuk berijtihad sendiri. Dia harus berijtihad sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan haram hukumnya dia mengikuti pendapat orang lain. Dalam bahasa agama, dia haram bertaklid atau bermadhab kepada orang lain. Mengapa? Karena orang tersebut harus mengikuti pendapat yang diyakini dan meninggalkan perkara yang diragukan. Ya. Karena kita ketahui setiap orang dikenai taklif, dikenai beban hukum untuk mengerjakan atau meninggalkan, ya, istilahnya. Nah, untuk memahami hukum-hukum itu terdapat dalam nas-nas wahyu-wahyu baik berupa Al-Quran maupun hadis. Apakah mampu dia memahami nas hadis tersebut? Nah, ini menjadi problem. Kalau dia mampu, maka dia ya sudah tidak perlu mengikuti pendapat lain. Dia harus berijtihad sendiri. Karena masalahnya setiap ibadah terutama ya, harus apa yang dia lakukan bersifat yakin. Harus yakin. Harus benar-benar bahwa ibadah yang dilakukan adalah benar-benar tepat, benar-benar sesuai, benar-benar ini yang benar dari Allah. Tidak boleh ragu-ragu ya. Walaupun kenyataannya benar, tetapi dia ragu-ragu, dianggap salah. Makanya kuncinya harus berijtihad. Kalau dia mampu memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Kedua, golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Secara umum, mereka diwajibkan mengikuti orang lain yang mampu berijtihad atau mujtahid. Nah, ini golongan kedua harus bertaklid, berpegang kepada pendapat para mujtahid yang disebut bermadhab atau bertaklid. Mengapa? Karena Al-Quran memerintahkan agar orang Islam bertanya kepada ahli ilmu jika mereka tidak memiliki pengetahuan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl, bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayatnya. Nah, pada masa sekarang, para ulama melihat tidak ada orang yang memenuhi persyaratan ijtihad secara utuh. Sehingga hal ini membuat umat Islam harus mengikuti pendapat para ulama mujtahid yang sudah meninggal. Harus bermadhab. Nah ini.
Jadi harus bermadhab, ya wajib, bahkan wajib bermadhab dalam segala hal ihwalnya. Baik, kita masuk kepada apa sih yang dimaksud madhab. Ini ya. Al-madhabu lughatan makan al-dhahabi. Secara bahasa, madhab itu adalah isim makan dari kata zahaba, yang artinya tempat pergi, ya, tempat pergi. Secara istilah, wastilahan ma ukhtussa bihi al-mujtahidu minal ahkam syar'iyyati al-far'iyyati al-ijtihadiyati al-mustafadu minal adillati dhanniyati. Secara terminologi, madhab adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi seorang mujtahid dalam menggali hukum syar'i yang digali melalui dalil-dalil dhanni. Jadi hasil ijtihad seorang mujtahid tentang dalil-dalil yang sifatnya mesti dhann, itu namanya madhab, ya. Lebih gampangnya, madhab adalah suatu pendapat, paham, metode yang dilalui seorang mujtahid atau produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang kemampuannya diakui kapabilitasnya dalam memahami persoalan, baik di bidang fikih, teologi, filsafat politik, dan lain sebagainya. Jadi misalnya madhab Syafi'i, apa itu? Yaitu hasil-hasil atau pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Itu namanya madhab dalam ilmu fikih. Ya. Kemudian pembagian madhab ada berapa macam? Apabila dilakukan tindakan pengadopsian terhadap suatu madhab tertentu, maka madhab mempunyai dua macam. Pertama, taklid, yaitu seorang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang digunakannya. Jadi dia ikut pendapatnya seorang imam tanpa mengetahui apa dalil yang digunakan. Semisal mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i tentang kewajiban mengusap sebagian kepala dalam melakukan wudu tanpa mengetahui dalil kenapa Imam Syafi'i hanya mewajibkan sebagian, tidak semuanya. Misalnya tentang dalam wudu, madhab Syafi'i kan mengusap sebagian kepala. Apa alasannya? Itu tidak ia ketahui, pokoknya ikut madhab Syafi'i. Yang kedua, ittiba, ya. Ittiba, madhab dalam arti ittiba adalah mengikuti metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dan mengambil hukum dari dalil dengan cara mengikuti metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid itu. Jadi ittiba ini dia ikut kepada satu pendapat seorang imam dan mengetahui dalil-dalilnya, apa dalilnya. Atau dia mengikuti metode yang ditempuh untuk beristinbat suatu hukum, ittiba. Mengikuti dalilnya atau mengikuti manhajnya, metodenya. Mengikuti mujtahid dengan model ittiba merupakan corak madhab yang ideal. Ini yang ideal. Jadi, paling tidak kalau dalam bermadhab setidaknya masuk dalam tingkatan ittiba. Kalau artinya mengetahui apa dalil yang digunakan, apa metode yang digunakan. Ya, ini. Kalau yang pertama taklid tanpa mengetahui apa dalilnya, istilahnya ya taklid buta gitu kan ya. Istilahnya. Ini pembagiannya. Dilihat dari pengertian di atas, madhab terbagi menjadi dua macam. Ya, kalau melihat dari dua itu, madhab dibagi menjadi dua macam, yaitu madhab qauli dan madhab manhaji. Madhab qauli dan madhab manhaji. Apa itu madhab qauli dan madhab manhaji? Madhab qauli adalah madhab yang dipahami sebagai pendapat, fatwa seorang mujtahid atau mufti dalam memutuskan hukum fiqhiyah. Atau madhab qauli adalah produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang kemudian dikokohkan sebagai pedoman oleh para pengikutnya. Jadi qaulnya, semisal pendapat Imam Syafi'i tentang kewajibannya dalam melaksanakan wudu,
pendapat Imam Syafi'i tersebut selanjutnya disebut madhab Syafi'i. Jadi kaulnya, pendapatnya, itu namanya madhab kauli. Ikut kepada kaul atau pendapatnya Imam Syafi'i. Kedua, madhab manhaji adalah jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum fiqhiyah. Seperti metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu contohnya adalah dalil istihsan yang digunakan oleh Imam Hanifah, sementara Imam Syafi'i menolaknya. Kalau madhab manhaji adalah metodenya, usul fikihnya gampangnya ya. Imam Syafi'i menggunakan dalil istihsan misalnya. Imam Ahmad Imam Abu Hanifah menggunakan dalil istihsan. Imam Syafi'i tidak. Manhaj metodologinya. Kalau tadi pendapatnya langsung hasil produknya, kalau yang manhaji adalah metodologinya, prosesnya. Ya. Jadi ada dua metode madhab manhaji, madhab qauli dan madhab manhaji. Kemudian apa sih kenapa penyebab munculnya berbagai madhab? Nah ini kenapa banyak muncul berbagai madhab, berbagai pendapat, berbagai aliran ya dalam ilmu fikih. Munculnya madhab disebabkan perbedaan pendapat atau produk hukum di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat itu muncul didasarkan beberapa faktor. Di antaranya pertama dalam memahami nas ya. Artinya berbeda. Satu ulama memahami seperti ini, satu ulama memahami seperti ini. Kedua, pengertian lafadz dalam Al-Qur'an dan hadis. Apakah ini mustarak? Apakah ini majaz? Apakah ini hakiki? Nah, dalam satu teks lafadznya satu ulama dengan ulama lain saling berbeda dalam memahaminya. Yang ketiga, kaidah usul fikih. Ini maksudnya kaidah usul fikih ini metodenya ya, kaidah usul fikih. Apakah itu perintah amar? Apakah itu wajib, sunnah atau mubah? Yang keempat, status hadisnya. Nah, ini hadis yang digunakan itu apa? Hadis dhaif, hadis sahih, hadis lemah. Kadang satu ulama berbeda. Menurut ini sahih, menurut ini tidak. Ya. Jadi bisa mengimplikasi hasil hukum yang dikeluarkan. Kelima, ketentuan hukum nasnya. Apakah itu ta'abbudi? Kalau ta'abbudi berarti tidak bisa dirasionalkan. Apakah itu ta'akuli? Bisa dinalar. Artinya bisa dikiaskan. Yang keenam, kias. Ya, kias artinya ilatnya, hikmahnya. Apakah ilatnya itu seperti ini atau berbeda? Berbeda-bedanya macam ilat. Yang ketujuh, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para mujtahid. Ya, dalil-dalilnya. Ada yang menggunakan istihsan, istishab, uruf, dan lain-lain. Ada juga yang menolaknya. Yang kedelapan, perbedaan qiraat, bacaan Quran. Seperti tentang wudu, apakah membasuh kaki atau mengusapnya. Ya. Nah, ini apa? Atofnya itu kan. Yang kesembilan, tidak adanya ayat yang jelas. Tidak adanya dalil yang menguat yang jelas. Ini munculnya berbagai madhab. Sehingga satu imam dan imam lain berbeda pendapat. Akhirnya muncullah berbagai madhab. Pokoknya ini kan, intinya perbedaan manhaj atau perbedaan metodologi yang digunakan. Ya. Sebelumnya dijelaskan bahwa timbulnya madhab disebabkan oleh perbedaan produk hukum yang digali oleh para imam mujtahid. Tadi yang 9 tadi itu. Sedangkan perbedaan mengenai produk hukum itu disebabkan oleh perbedaan manhaj atau metode yang dikembangkan oleh masing-masing imam madhab dalam berijtihad. Kayak tadi itu Imam Syafi'i tidak mengamalkan istihsan. Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan dan lain-lain, dalil-dalil syar'i itu. Para imam madhab ya, yang kita ketahui imam madhab itu ada 4. Sebenarnya banyak sekali nih dalam sejarah, banyak sekali catatan nama-nama imam madhab sampai saat ini. Di antara sekian banyak itu ada yang sudah tidak ada pengikutnya,
ada yang tetap ada ya. Penyebabnya adalah pendapat-pendapat mereka atau metode yang mereka gunakan tidak terkodifikasi dengan baik, sehingga sudah tidak ada yang mengikutinya. Generasi pada saat ini tidak tahu secara jelas tentang pendapat dan metode yang mereka gunakan. Beda halnya dengan para imam yang saat ini masih diikuti oleh kaum muslimin. Pendapat-pendapatnya terkodifikasi dengan baik. Generasi selanjutnya dapat mengetahui dengan jelas pendapat dan metode yang mereka gunakan. Banyak ada yang sudah lenyap, ada yang tetap terus karena terkodifikasi. Berbagai mazhab fikih lahir pada masa keemasan fikih, yaitu abad ke-2 Hijriah hingga pertengahan abad ke-4. Dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khalifah Abbasiyah lahirnya ya. Tercatat telah lahir paling tidak 13 mazhab fikih ini di kalangan Sunni ya. Di kalangan Syiah juga ada madhabnya. Mereka juga punya imam-imam madhab tentang fikih. Ini yang Sunni. Masing-masing diantaranya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, Abu Hanifah An-Nu'man, ya. Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Abi Muhammad, Sufyan, Masyruq As-Sawri, Al-Lais, Malik bin Anas, dan sebagainya. Ini yang banyak sudah lenyap, tinggal 4 ya yang sudah kita kenal. Tinggal Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal. Kemudian tingkatan mujtahid ini menjadi titik tolak juga. Mujtahid tingkatannya, tingkatan orang yang berijtihad. Ada istilahnya mujtahid mustaqil. Adalah seseorang yang mampu menggali hukum dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan sendiri tanpa bergantung kepada mujtahid yang lain. Artinya dia punya metode sendiri. Ini yang 4 mazhab itu. Tingkatan paling pertama mujtahid mustaqil. Dia punya kaidah-kaidah sendiri, punya metode sendiri dalam berijtihad. Di bawahnya ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Adalah seorang mujtahid yang mampu menggali hukum semisal mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mampu membuat kaidah dalam menggali hukum. Ya. Tidak memiliki kaidah dalam menggali hukum. Kaidah-kaidah yang dijadikan dasar dalam menggali hukum masih merujuk kepada mujtahid mustaqil. Semisal Abu Yusuf, Abul Qasim, ya, Al-Buwaiti, dan lain-lain. Kemudian ada mujtahid muqayyad atau takhrij. Mujtahid takhrij adalah orang yang diberi kebebasan untuk menentukan landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang dipakai imamnya, seperti Hasan bin Ziyad. Yang keempat, mujtahid tarjih ya. Adalah mujtahid yang sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui cara memutuskan hukumnya, bisa mengetahui cara mencari dalil yang kuat. Yang keenam, mujtahid fatwa adalah mujtahid pada tataran hafal dan paham kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, namun masih lemah menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Ini mazhab mujtahid fatwa. Nah, saya kira ini tentang mazhab kita bahas secara global dulu. Nanti berikutnya kita akan masuk per mazhab. Imam Syafi'i, bagaimana karakteristiknya, nanti ada bab selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.